Halo semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila akan membahas mengenai masalah minuman alkohol di Indonesia, terutama pada mahasiswa dengan memberikan spekulasi mengapa orang ingin minum alkohol serta dampak mengonsumsinya. Kemudian, kami akan menyediakan wawancara dari orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan alasan mengapa mereka minum atau tidak meminum alkohol tersebut. Di sini, materi akan dibawakan oleh Ana Agung Sagung Indriati Hapsari, Auraini Hai Fariskula, Bunga Cinta Kita, Dimas Ganis Azarian, Muhammad Faris Suhair, Najwa Ramadan Hidayat, Rahma Anissa Firdaus, dan Rikard Sutanto. Pada era modern ini, mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan minuman alkohol dalam kehidupan sehari-harinya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin ingin mencoba minum alkohol, seperti minum untuk meningkatkan suasana hati atau kesejahteraan positif, untuk mendapatkan pengakuan sosial, untuk meredakan emosi negatif, dan untuk menghindari penolakan sosial. Ada juga beberapa orang yang ingin minum alkohol hanya karena penasaran dan sering melihatnya di mana-mana. Tetapi, terlalu banyak konsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir seseorang dan menyebabkan beberapa gangguan pada perilaku mereka. Konsumsi alkohol, terutama dalam jumlah berlebihan, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, kontrol emosi dan perilaku, sehingga berkontribusi pada berbagai masalah, seperti yang pertama, percobaan bunuh diri, yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan, yang ketiga, kegagalan akademik, dan yang terakhir adalah kekerasan. Kemudian, bila seseorang terlalu sering minum minuman alkohol, maka ada kemungkinan mereka akan mengalami gejala withdrawal alkohol yang membuatnya lebih sulit untuk berhenti. Withdrawal alkohol mengacu pada serangkaian gejala fisik dan mental yang muncul ketika seseorang yang telah mengonsumsi alkohol secara berat tiba-tiba berhenti atau mengurangi konsumsinya karena tubuh menjadi sangat ketergantungan dengan alkohol. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi alkohol oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia menurun sejak tahun 2017 sampai 2021. Pada 2021, konsumsi alkohol sebesar 0,36 liter, yang dimana hal ini telah menurun 7,7% dari tahun sebelumnya. Dilihat berdasarkan wilayahnya, konsumsi alkohol oleh penduduk di desa mencapai 0,6 liter. Hal ini juga sudah menurun dari tahun 2020 yang mencatat sebesar 0,61 liter konsumsi alkohol di desa. Selanjutnya, pada wilayah perkotaan, konsumsi alkohol tercatat sebesar 0,18 liter per kapita pada tahun lalu. Jumlah itu turun dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, yaitu sebesar 0,22 liter per kapita. Hal ini menunjukkan penggunaan alkohol telah menurun, menurut data Badan Pusat dan Statistik. Mas sendiri itu udah pernah konsumsi alkohol atau belum sih, Mas? Sejauh ini belum sih. Ya sudah mengalami. Ya sudah pernah. Tidak. Saya tidak. Saya mengonsumsi minuman beralkohol sejak saya SMP, itu berumur sekitar 14 tahun. Apa pendapat kamu tentang orang yang mengkonsumsi alkohol? Apakah kamu pro atau kontra? Untuk aku kontra. Sebenarnya kontra ya, karena Saya tim kontra. sebenarnya kontra. Oh gitu. Sebenarnya kurang etis ya, karena kan kita juga hidup beragama. Menurut saya ya, ketika masih remaja, lebih baik nggak usah dulu minum alkohol. Kenapa? Karena pada saat masa pertumbuhan, itu sangat berbahaya ketika minum beralkohol. Namun kalau misalkan sudah tahap dewasa, 21 ke atas, boleh minum beralkohol, tapi dalam batas yang wajar. Seperti Konsumsi alkohol itu pasti orang yang mempunyai banyak masalah dan broken home, atau juga karena sakit hati. Ya, karena kebanyakan yang mengkonsumsi alkohol berlebihan itu bisa membuat rusuh. Remaja merupakan masa di mana kita hidup produktif. Otak kita digunakan secara produktif untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ya remaja-remaja yang minum alkohol terus-terusan itu bisa, yang saya bilang tadi, kehilangan sadaran. Jadi karena minum alkohol itu membuat masalah. Menurut kamu, dampak minuman beralkohol itu gimana? Dampak buruknya di bagian pikiran, khususnya sistem saraf pusat ya, bisa nyebabin lelah, bingung, koordinasi. Jadi untuk gangguan belajar juga termasuk dalam gangguan sistem saraf pusat. Yang kedua, kerusakan hati, karena yang pertama kali organ yang paling berat menerima dampak alkohol yaitu hati. Dan di samping hati ada kerusakan pankreas. Menurutku ya, yang minum alkohol itu pasti punya
penyakit. Di minum alkohol sebenarnya menurut saya pribadi ada baiknya ada buruknya. Baik menurut saya itu saya jadi lebih ngerasa tenang, kayak pikiran-pikiran yang masalah-masalah di otak tuh kayak hilang walaupun sebentar tapi pasti hilang aja. Dan buruknya saya kadang kehilangan kesadaran diri, terus banyak urusan-urusan jadi yang gak kepegang. Ketenangan sesaat, kemudian fly. Waktu minum awal kali sih rasanya cuma agak panas, pusing. Tapi lama-lamaan kayak kesadaran udah mulai hilang, jadi kayak kata harusnya mau ngapain. Apa aja sih mas langkah-langkah yang mungkin bisa dilakuin untuk mencegah mereka itu minum alkohol gitu? Hal utamanya sih dari pergaulan ya, karena kita juga harus bisa memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang kurang baik. Sedikit ini karena melihat media sosial yang menampilkan bagaimana advertisement, bagaimana iklan tentang wine, vodka, bermerah, kelihatannya enak, tapi saya paham bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah. Di agama juga dilarang, untuk kesehatan juga buruk, saya lebih milih tidak. Sudah parah, bisa tuh ke psikiater atau psikolog untuk mereduce pola buruk dari minuman. Bisa cari pertemanan yang lain yang mungkin karena pengaruh pertemanan, terus yang karena agama juga mungkin harus lebih dekat lagi dari agama itu ibadah. Dimulai dengan niat dari diri sendiri, dan yang keduanya hindari lingkup yang mengkonsumsi alkohol. Untuk saya pribadi mengontrol diri minum alkohol itu ya saya mengingat masa-masa baik, terus bekerja, punya pacar tuh bagus tuh kalau punya pacar. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video kami, dan apabila dari kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai materi yang kami pelajari, dapat mengklik link yang ada di deskripsi video.